sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, pemerintah melalui Kementerian SDM berkomitmen untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Nah, bagaimana prosesnya? Baik, telah hadir bersama kita ASN Inovatif dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Barlin Akbar ST. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Bu. Iya, apa kabar, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, Enjoy luar kita. biasa. Oke, baik, Pak. Aku panggilnya Pak Barliah ya? Siap, Bu. Iya. Pak Barliah, ini apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi? Latar belakangnya sebetulnya sudah lama ini kita ingin lakukan, tetapi saya wujudkan pada saat saya sebagai kasih listrik di cabang Regional 5, di SDM juga, tetapi di Muara Enim. Iya. Ketepatan waktu itu ada situasi COVID-19. Iya. Jadi proses IUPTS ini kita singkat aja ya, Mhm. optimasi pelaksanaan itu kita singkat namanya IUPTS ya. Membangkit untuk kepentingan sendiri. Menyulitkan kita dalam melakukan kunjungan. Apalagi ada kebijakan pemerintah yang banyak, tidak boleh berkumpul, Iya. tidak boleh kemana-mana. Dan tentu SOP pada saat kita ingin memberikan pertimbangan teknis di perusahaan, Mhm. sangat ribet lah ya, agak Iya. susah. Kita Banyak juga prosedur gitu, banyak Pak, ya? prosedur. Tujuan saya melakukan inovasi ini, kita butuh percepatan. Mhm. Kita butuh percepatan, kita butuh efisiensi dalam Iya. pelaksanaannya. Tidak berhari-hari, tidak bertele-tele ya. Iya. Dan kita ingin juga ada semacam keterbukaan dalam pemberian teknis ini, transparansi dalam pelaksanaan. Kalau secara dulu, saya ini udah lama ngurusi Supertek ini sejak tahun 2010. Iya. Nggak pindah-pindah di listrik ini lah. Jadi udah pakarnya, Pak, Iya. ya? Enggak juga. Enggak ada. Jadi di atas langit ada langit lah. Tetapi mekanisme ini sudah menjadi hal yang biasa, Iya. begitu kan? Nah, sejak COVID ini, inovasi ini saya coba dan mendapat banyak dukungan dari perusahaan. Karena mereka is okay lah yang begitu kan. Mhm. Kalau ini dilaksanakan, pemberian teknis melalui kunjungan virtual ini, artinya ada percepatan. Kenapa? Karena perusahaan itu kalau dia ingin melakukan izin, pemberian pertimbangan izin ini, mereka mengajukan ke PTSP. Iya. PTSP tidak langsung mengeluarkan izin. Mhm. Mereka butuh pertimbangan teknis dari dinas teknis yang terkait. Iya. Nah, untuk izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ini, Mhm. pertimbangan teknisnya dari dinas SDM. Iya. Mereka membutuhkan pertimbangan teknis, kita yang mengeluarkan, tetapi mereka membatasi kita dengan sebuah kebijakan maksimal 15 hari. Iya. Jadi Nah. ada deadline ya, Pak, ya? Ada deadline-nya. Iya. Ya. Nah, kenapa? Karena mungkin perusahaan lain juga banyak kan Mhm. nunggu. Nah, waktu 15 hari ini dari surat ke PTSP masuk ke dinas membutuhkan kadang-kadang 1-2 hari. Iya. Dari dinas juga akan mengirim ke cabang, itu membutuhkan waktu 1-2 hari. Iya. Jadi sekitar terbuang waktu sekitar 5-4 hari. Itu untuk surat menyuratnya Untuk surat saja menyurat ya? aja, Bu. Apakah bisa, Pak, dari perusahaan untuk melalui online saja menyampaikan surat tersebut, Pak? Memang Bisa? online, Bu. Iya. Tapi online-nya ke PTSP. Iya, jadi PTSP baru ke Baru kita. bagian untuk pertimbangannya, Pak, ya? Iya. Iya. Jadi izin itu begitu sampai secara online, namanya sistem OSS Iya. ke PTSP, PTSP ke kita. Memang ada apa namanya? Ada soft copy-nya ke kita. Mhm. Tetapi kan untuk turun ke Pak Kadis, Mhm. dari Pak Kadis turun ke Pak Kabid kan harus ada disposisi surat. Iya. Tetap kita tunggu itu kan. Iya. Nah, setelah sampai di kita di cabang, kita koordinasi dengan perusahaan, dan itu pun secara manual kalau dulu, kita akan koordinasi, perusahaan juga akan melakukan persiapan dalam rangka penyambutan, kita juga membutuhkan pembentukan tim teknis. Iya. Nah, ini membutuhkan waktu, biaya transportasi, Mhm. yang kadang-kadang tidak sedikit, ya.
Kemudian banyak yang kita temui juga hambatan-hambatan yang kadang-kadang tidak apa namanya eh, belum ada persiapan sebelumnya. Gitu. Iya. Nah, saya melihat ini sebuah hambatan, apalagi pada saat itu yang terjadi adalah situasi merebaknya COVID. Iya. Nah, sekali lagi saya melakukan inovasi ini tujuannya satu, pertama kita butuh percepatan, yang kedua kita butuh efisiensi, Iya. biaya, akumulasi, waktu, segala macam, dan satu lagi kita butuh transparansi, keterbukaan dalam pemberian teknis ini. Iya. Pada saat kita melakukan kunjungan virtual, kita hanya duduk di kantor saja. Itu Kita prosesnya nih, Pak, untuk ya? prosesnya, Iya. untuk Oke. prosesnya ya, mungkin terlalu jauh penjelasan saya. Iya. Jadi, Nggak apa-apa, Pak. oke. Ini kan sudah proses kita. Jadi prosesnya memang Prosesnya secara virtual si jadi, Pak, ya? virtual. Iya. Bisa Virtual dijelasin, ini Pak, ya? kita memotong biaya transportasi, Iya. kita potong akomodasi, kita potong waktu yang berlama-lama tadi. Iya. Kita hanya koordinasi, kita arahkan mereka itu. Kalau mereka tidak paham, kita minta satu saja petugas dari perusahaan atau operatornya untuk hadir di tempat kita, dinas. Kita akan kasih penjelasan teknis, Iya. apa-apa yang harus dipersiapkan. Jadi pada saat kita melakukan kunjungan virtual, mereka di sana sudah siap. Sudah siap. Tidak ada yang kurang ini kan, lebih cepat. Iya. Rasanya kalau mereka dikasih tahu cepat, Bu, nggak masalah. Sudah tahu, udah Iya. langsung klik ya, Pak, Iya, ya? klik. Iya. Jadi setelah kita melakukan kesepakatan untuk melakukan kunjungan virtual ini, apa yang kita lakukan? Kita melakukan koordinasi dengan perusahaan itu. Iya. Perusahaan itu kita sebagai regulator, pelaksana teknis, kita juga akan diamati oleh tim kita. Iya. Atasan kita di dinas, termasuk kepala dinas juga bisa memantau. Kemudian perusahaan itu juga bisa dilihat oleh pimpinannya secara langsung, prosesnya juga bisa dilihat. Artinya keterbukaan akan berjalan, sekaligus pemilik perusahaan yang ada di tempat lain, misalnya di Jakarta atau di Singapura. Padahal perusahaan ini pemiliknya ada di luar negeri. Di luar negeri. Nah, sementara dari tim kan harus ke lapangan. Iya. Untuk secara virtual kan mereka bisa ikut langsung melalui virtual, Pak, ya. Bisa mengamati sehingga adanya transparansi, layak atau tidak, kita sebagai dinas terkait mengeluarkan pertimbangan teknis. Iya. Luar biasa, Pak. Karena memangkas waktu dan efisiensi jelas ya, Pak, ya. Dan satu lagi yang paling luar biasa itu transparansinya, Pak. Iya. Iya. Jadi tidak ada kesempatan lah untuk ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, Pak, ya. Iya. Baik, ini luar biasa sekali, Pak, untuk inovasinya. Sudah berapa lama, Pak, inovasi ini, Pak? Sebetulnya inovasi ini saya lakukan dalam rangka semacam pelatihan kemarin. Iya. Dan pada saat laksanakan itu saya coba dengan beberapa perusahaan di Muara Enim, di Pali, dan di Prabu. Sambutannya setuju, Bu, hangat, welcome. Nah, tapi ini belum menjadi kebijakan yang diatur oleh regulasi. Karena sebetulnya kalau kita ingin lakukan ini secara terus-menerus, kita butuh payung hukum, regulasi. Betul sekali. Tapi belum ada regulasinya. Jadi ini semacam inovasi saya. Saya misalnya ingin masuk ke perusahaan, saya koordinasi. Kalau perusahaan itu minta maaf, Pak, kami ada kesibukan. Nah, saya ingin alihkan bagaimana kalau kami melakukan pemeriksaan secara virtual. Iya. Oke. Luar biasa itu. Dan mereka oke, Pak, Oke, Pak. Lebih enak dan mereka merasa ya tidak repot kan. Iya, lebih efisien kan. Karena tadi saya bilang sebagian besar perusahaan yang mengelola usaha penyediaan tenaga listrik ini jauh dari pusat beban. Iya, mereka semuanya jauh. di lokasi ya, Pak, ya. Betul sekali. Dan benar-benar memakan waktu lah untuk ke sana. Apalagi kalau yang datang kan pasti tim yang banyak pasti ya, Pak, ya. Biasanya kalau dari kita itu, kalau kita selama ini manual, maksud saya bukannya kunjungan virtual, itu dari cabang sekitar orang 2, dari provinsi orang 2 atau orang 3. Jadi 5 orang, ada yang dari Palembang datang, ada dari Morin datang, ketemu di lokasi kan. Ketemu di lokasi itu, mereka juga tim tadi. Ada yang ngomong bukan menjemput istilahnya, menemani yang dari Palembang, ada yang menemani dari Muara Enim. Jadi rame ya. Repot juga ya. Betul. Jadi repot ya. Dan perusahaannya pasti juga ingin menyambut secara luar biasa pastinya, Pak, ya. Sambutannya bukan luar biasa, tapi ingin menunjukkan bahwa mereka itu simpatik sama gitu. kita. Ya makanya tapi mereka memberikan sambutan yang itu. Dan
repot jadinya ya. Iya. Iya, iya. Oke, baik Pak. Jadi kalau untuk secara virtual ini ya jauh lebih memangkas waktu, irit biaya dan juga transparansinya Pak ya. Transparansi. Iya. Baik Pak, ini siapa saja nih Pak yang terlibat? Yang terlibat itu pada saat pemeriksaan, yang pertama tim teknis, Iya, kedua atasan kita iya. sebagai katakanlah mentor pemantau kan. Kemudian di provinsi ini kalau kita laksanakan tentu kasihnya, kepala bidangnya Mm-mm. dan staf teknis yang ada di bidang ketenaga listrikan. Iya. Nah, kalau dari perusahaan tadi operatornya dilibatkan, Mm-mm. pimpinannya, katakanlah siapa, supervisornya, Iya. dan pemilik perusahaan juga akan memantau. Iya. Jadi pihak-pihak ini akan terlibat secara intens gitu. Iya. Oke. Jadi memang skupnya memang dari pihak perusahaan dan dari pihak SDM sendiri itu Pak ya. Iya. Iya. Tidak ada terlibat di orang luar mungkin ada Bisa, yang Bu. Bisa saja pihak ketiga dibuka seperti itu. kemungkinan Mm-mm. PTSP. Mm-mm. Tim PTSP bisa juga kita buka, kita Iya. ajak untuk ikut, kita Iya. undang. Karena izin itu dikeluarkan oleh PTSP. PTSP kan? Iya. Ya, mereka membutuhkan pertimbangan teknis dari dinas terkait dalam rangka sebagai rekomendasi untuk mengeluarkan Rekomendasinya karena PTSP izin. yang mengeluarkan Iya, izinnya. bisa Iya. saja mereka diundang untuk melihat langsung. Melihat langsung kan. Jadi lebih mudah juga kan. Ini lebih mudah. Iya. Jadi pada saat mereka mengeluarkan izin tidak ragu lagi. Tidak ragu Memang karena memang laksanakan sudah betul. tahu kan. Sudah tahu. Iya. Luar biasa nih Pak Iya. ya. Iya. Oke, baik Pak Barlin. Hambatan ya seperti tadi kan Pak ya, bisa diatasi seperti itu Pak ya. Iya. Iya, oke. Untuk pengembangan selanjutnya Pak, mau dibawa kemana inovasi ini Pak? Inovasi ini sebetulnya kalau saya ingin bawa kemana, itu tujuannya tadi sebetulnya. Kita ingin memudahkan semua pihak. Iya. Memudahkan semua pihak, tidak bertele-tele, dan kedua, tujuan saya ini agar kita, ASN, katakanlah regulator, harus memahami kemampuan yang cukup, Iya. memiliki kemampuan cukup dalam melaksanakan tugas. Karena ini kan tugas ini kan diatur undang-undang, diatur oleh PP, Mm-mm. diatur oleh Permen. Nah, pada saat kita melaksanakan tugas seperti ini, apalagi ini sifatnya transparan, keterbukaan, tentu kemampuan kita sebagai ASN yang mengelola bidang ketenaga listrikan menjadi Teruji ya. teruji. Iya, harus kompetensi. Ya, Artinya jadi ke Pak ya. depannya mungkin saya ingin menyampaikan pesan kepada kawan bahwa dengan transparansi ini kita bisa melihat bahwa kita itu mempunyai kemampuan dalam regulasi dan mempunyai kemampuan juga dalam kemampuan teknis. Iya. Jadi memang dibutuhkan SDM yang memiliki potensi di Iya, bidangnya. seperti itulah Itu maksud seperti saya. itu ya, Ah. Pak ya. Oke. Baik Bapak, mungkin ada satu lagi nih Pak yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak, silakan. Sebagai penutup mungkin bagi perusahaan yang mempunyai usaha penyediaan tenaga listrik, Mm-mm. sebaiknya segera mengurus izin Ya. karena ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, kemudian peraturan pemerintah juga Nomor 25 Tahun 2021, kemudian diikuti dengan Permen SDM. Iya. Itu Nomor 11 Tahun 2021 ya. Jadi izin ini khusus penyediaan tenaga listrik ini bisa langsung ke Dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Tetapi karena sudah online, suratnya permohon ditujukan ke PTSP. Iya. Baru nanti akan PTSP yang menyampaikan ke dinas. Iya. Mungkin itu dari saya. Iya, luar biasa. Mungkin satu lagi Pak, ada yang ingin diucapkan terima kasih? Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, kepada Kepala Dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan atas dukungannya, atas supportnya selama ini. Dan saya juga minta dukungan kepada semua tim, terutama tim teknis yang ada di SDM, terutama tim teknis bidang ketenaga listrikan. Iya. Mudah-mudahan inovasi ini bisa kita laksanakan dan menjadi terobosan baru dalam rangka percepatan, efisiensi, dan transparansi dalam rangka pemberian pertimbangan teknis. Kami sangat berterima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak, dan tetap terus berinovasi. Kami tunggu inovasi selanjutnya dari SDM Provinsi Sumatera Selatan. Iya.
Baik sahabat inovasi, dalam upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan kesempatan yang luas bagi partisipasi semua pihak, seperti BUMN, BUMD, swasta, dan koperasi untuk mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan. Dan sahabat informasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day, One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam.